Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen kas internasional yang beranggotakan Agus Diakumaatu Aini, Almaniatu Fidinia, dan Nur Halimah. Pengertian manajemen kas internasional. Manajemen kas adalah proses mengumpulkan dan mengelola arus kas. Pengelolaan kas penting dilakukan untuk individu dan perusahaan. Dalam bisnis, pengelolaan kas adalah komponen kunci dari stabilitas keuangan perusahaan yang dilakukan secara berkesinambungan, baik bagi perusahaan kecil maupun perusahaan dengan skala global. Analisis arus kas, perspektif perusahaan anak. Siklus arus kas dimulai dengan pengeluaran kas oleh perusahaan anak untuk membeli bahan baku atau perlengkapan. Perusahaan anak biasanya akan lebih sulit meramalkan pengeluaran kas masa depan jika pembelian bersifat internasional, bukan domestik, karena adanya fluktuasi nilai tukar. Manajemen arus kas terpusat. Manajemen kas terpusat mungkin perlu dibentuk untuk memonitor dan barangkali mengelola arus kas antara perusahaan induk dengan perusahaan anak dan arus kas antar perusahaan anak. Peran ini sangat penting karena menguntungkan perusahaan anakan individual yang membutuhkan dana atau yang sangat terekspos terhadap resiko nilai tukar. Teknik-teknik optimisasi arus kas. Yang pertama, percepatan arus kas masuk, yaitu tujuan pertama dalam manajemen kas internasional adalah mempercepat arus kas masuk karena semakin cepat arus kas diterima, semakin cepat bisa diinvestasikan atau digunakan untuk tujuan-tujuan lain. Yang kedua, minimisasi biaya konversi valuta, yaitu teknik ini dapat mengoptimalkan arus kas dengan mengurangi biaya-biaya transaksi dan administratif yang ditimbulkan oleh konversi valuta. Yang ketiga, minimisasi pajak antar arus kas, yaitu untuk lebih mengoptimalkan arus kas, MNC harus memperhitungkan konsekuensi pajak dari pengubahan jumlah arus kas. Dan yang terakhir, transfer kas antar perusahaan anak, yaitu pengelolaan arus kas yang tepat bisa menguntungkan perusahaan anak dalam membutuhkan dana. Kerumitan dalam optimisasi arus kas. Yang pertama, karakteristik yang berhubungan dengan perusahaan, di mana dalam sejumlah kasus optimisasi arus kas bisa sangat rumit akibat karakteristik tertentu dari perusahaan multinasional. Yang kedua, karakteristik pemerintahan, di mana dapat mengganggu upaya optimisasi arus kas. Ketiga, karakteristik sistem perbankan, di mana kemampuan dari bank-bank untuk memfasilitasi transfer ke berbagai perusahaan multinasional berbeda-beda antar negara. Yang terakhir, distorsi kinerja perusahaan anak, yaitu berbagai jenis teknik yang dapat digunakan oleh sebuah perusahaan multinasional untuk mengoptimalkan arus kas, biasanya akan mendistorsi laba dari tiap perusahaan anak individual dengan tujuan pemegang saham adalah memaksimalkan nilai dari MNC. Investasi kelebihan kas. Pasar-pasar uang internasional terus tumbuh untuk mengakomodir investasi kelebihan kas oleh koperasi. Salah satunya adalah pasar eurocurrency. Berikut ini ada beberapa aspek investasi jangka pendek yang perlu diperhatikan oleh perusahaan multinasional. Yang pertama, manajemen kas terpusat. Yang kedua, penentuan tingkat pengambilan efektif. 3. Implikasi dari paritas suku bunga. Yang keempat, pemanfaatan kurs forward sebagai peramal. Yang kelima, diverifikasi ke dalam berbagai valuta. Dan yang keenam, menggunakan dynamic hedging untuk
menghack investasi. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.